Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Ali Fari Awal dari kelas AS 3B. Izin mereview kembali terkait materi dari mata kuliah keadvokatan dengan membuat video proses Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Proses langkah awal atau yang pertama itu melalui gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan. Nah, untuk objek yang digugat itu adalah keputusannya atau berahlet. Itu atau dengan kata lain keputusan tata usaha negara atau KATUN. Nah, setelah objek atau pengajuan gugatan itu dari keputusan keputusan tata usaha negara, itu penggugat harus menyertakan dengan surat gugatan bukti-bukti, misalnya itu salinan keputusan yang disengketakan serta DP alasan mengapa keputusan dari tata usaha negara tersebut melanggar hukum atau prinsip-prinsip yang melanggar pemerintahan. Yang ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan atau langkah kedua setelah menggugat, itu pemeriksaan. Majelis hakim atau akan memeriksa kelengkapan terkait dengan berkas atau administrasi dari penggugat, termasuk kewenangan dan semacam jangka waktu. Jika memenuhi syarat, gugatan dapat dinyatakan jika tidak memenuhi, itu gugatan tidak dapat diterima. Nah, jika terpenuhi, itu bisa diterima. Selanjutnya itu ada proses pemanggilan para pihak. Nah, proses ini setelah gugatan dinyatakan sah, pengadilan itu akan atau para majelis hakim akan memanggil penggugat dan tergugat dari tata usaha negara tersebut atau TUN. Dan berikut itu sebelum masuk ke proses persidangan, itu ada para majelis hakim kayak bercerita baik atau diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan kata lain itu mediasi. Itu biasanya setelah pemanggilan para pihak dari tergugat dan penggugat. Nah, jika dari proses mediasi si penggugat tidak mau menerima, itu masuk ke tahapan persidangan. Nah, pada tahapan persidangan ini pembacaan ini si penggugat harus membacakan gugatan yang diobjekkan ke keputusan dari tergugat, ya. Yang kemudian itu mendengar jawaban dari yang tergugat atau yang membuat keputusan tersebut. Kemudian setelah
persidangan itu ada pemeriksaan bukti-bukti yang termasuk dokumen atau saksi dan lain-lain dan sebagainya. Nah, dan berikut itu ada upaya hukum jika dari PT UN tidak mampu atau tidak bisa membuat keputusan, itu ada namanya proses banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jika Pengadilan Tinggi juga tidak bisa, itu bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Dan berikut yang terakhir itu ada eksekusi putusan atau implementasi dari putusan tersebut. Jika putusan sudah berkekuatan hukum, tetap ikrar atau final setelah hakim memutuskan perkara tersebut. Pengadilan ini dapat diperintahkan tergugat untuk melaksanakan isi putusan. Nah, dan berikut itu ada jika tergugat tidak melaksanakan, maka pemerintah dapat mengeluarkan teguran. Teguran dalam hal ini adalah teguran administratif. Ya, saya kira itu dari proses perkara PT UN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.